asisten yang saya banggakan, kembali kita masuk ke materi berikutnya. Kalau sebelum ini kita sudah membahas tentang indikator keberhasilan pekerjaan perawatan dan panen dari sisi plan, do, check, dan administrasi yang merupakan bagian dari proses, maka sekarang kita akan membahasnya lebih khusus per bagian-bagian. Sekarang kita akan masuk ke perencanaan divisi. Apa itu perencanaan divisi? Jadi perencanaan divisi ini dibuat, tujuannya itu adalah sebagai panduan kerja. Dasar kita bekerja, acuan kita bekerja. Dan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga efektivitas dan efisiensi sumber daya dapat terwujud. Seperti materi sebelumnya, kita mau dapatkan high product, high quality, dan low cost. Jadi perencanaan itu sangat penting. Perencanaan di divisi dalam dunia kebun itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian umum. Yaitu apa saja? Perencanaan tahunan, perencanaan 6 bulanan atau disebut semesteran, kemudian perencanaan bulanan, dan yang keempat adalah perencanaan harian. Ya, ada 4. Nah, perencanaan tahunan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini yang sering kita sebut dengan RKT, rencana kerja tahunan, yang dibuat sekali dalam setahun. Jadi RKT itu adalah perencanaan yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Siapa yang buat RKT? Yang membuat adalah asisten divisi. Apa dasar pembuatan RKT? Ada beberapa dasar, ya. Seperti kondisi lapangan kita. Sehingga kalau dalam buat RKT itu ada namanya peta kondisi. Ya. Dan budget divisi yang ada. Pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus ada dalam pembuatan RKT adalah pertama itu historis realisasi dari program tahun sebelumnya. Ya. Artinya historis RKT tahun sebelumnya yang sudah terrealisasi. Dan juga historis budget tahun sebelumnya. Dan juga budget tahunan yang ada. Kemudian di dalam RKT nanti itu seorang asisten itu harus bisa menyimpulkan beberapa angka-angka penting yang ada dalam RKT, dalam anggaran tahunan, baik aspek produksi maupun perawatan. Contohnya apa itu? Angka-angka penting, kita harus tahu rotasi. Pertama, rotasi. Kedua, biaya per hektar. Ketiga, norma tenaga kerja. Yang keempat, kebutuhan bahan. Nah, ini angka-angka penting yang dapat diambil dari sebuah rencana kerja tahunan. Kita akan membahas berikutnya, yaitu kita ambil yang bulanan dulu. Nah, rencana kerja bulanan. Jadi rencana kerja bulanan ini adalah rencana kerja yang dibuat oleh seorang asisten dalam jangka waktu 1 bulan. Turunan dari RKT. Apa dasarnya RKT ini dibuat? Dasar RKB ini dibuat adalah dasarnya adalah pertama, rotasi pusingan setiap pekerjaan. Januari, Februari sampai Desember itu rotasinya. Itu dasarnya. Yang kedua, ada kondisi aktual di lapangan. Kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau memang
masih bersih, ya tidak perlu dikendalikan. Ketiga, progres kerja bulan sebelumnya. Adakah RKB bulan sebelumnya yang tidak selesai, maka harus dimasukkan ke RKB bulan depan, bulan berikutnya. Yang tidak kalah penting, Bapak-bapak asisten, adalah ketersediaan sumber daya kita. Kemampuan kita menyediakan sumber daya. Contohnya apa? Bahan-bahannya. Ya, pekerjaan perawatan butuh bahan. Pekerjaan perawatan butuh alat. Pekerjaan perawatan yang paling penting butuh tenaga kerja. Jadi kita harus membuat RKB, dasarnya juga adalah ketersediaan tenaga kerja. Kemudian ketersediaan bahan yang saya bilang tadi. Di gudang ada tidak? Nah, dicek dulu di gudang, baru kita buat RKB. Kalau ada nanti arahan bahwa akan datang di bulan depan, ya dimasukkan ke dalam RKB. Dan yang terakhir adalah prioritas kerja. Jika sumber daya terbatas, maka harus dibuat prioritas kerja. Inilah yang dimasukkan di dalam RKB. Baik, Bapak-bapak asisten, sekarang coba kita bedah. RKB itu memuat apa saja? Jadi RKB itu yang pertama adalah ini ya. Beberapa hal yang sering terjadi di lapangan adalah ketika RKB dibuat, asisten tidak melihat stok di lapangan, stok bahan yang ada di gudang, sehingga sekedar meniru dari budget atau RKT yang sudah ada, di copy paste. Dampaknya apa? Pada akhir bulan rencana atau RKB tidak terrealisasi. Kenapa? Bahannya tidak ada. Apalagi yang sering terjadi adalah dosis yang sering digunakan tidak realistis dengan realisasi yang ada. Terkesan hafalan. Tidak didukung oleh kondisi areal yang akan dikerjakan. Lebih parah lagi, itu asisten tidak tahu dosis rekomendasi maupun dosis realisasi. Yang paling parah lagi adalah semua diserahkan ke mandor. Sehingga ada istilah manajemen roti Roma. Iklan roti Roma itu, kalau Bapak asisten tahu, itu sudah tradisi katanya. Sudah dari dulu begitu Pak dosisnya. Tidak ada improvement. Kemudian dosis realisasi pada pekerjaan penyemprotan itu sering diperoleh dari data jumlah bahan yang dibon dibagi dengan hektar realisasi. Benarkah seperti ini? Nah, ini pertanyaan buat kita. Harusnya jumlah bahan yang dipakai dengan luasan yang dikerjakan. Ya, beda ya jumlah bahan yang dipakai dengan jumlah bahan yang dibon.